Shalom, salam sehat, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Mari kita berdoa. Bapa, kami mensyukuri untuk bangsa dan negara kami yang boleh berdiri tegak sampai hari ini dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Kami nyatakan berkat-Mu bagi bangsa dan negeri kami, Tuhan, baik laut, darat maupun udara. Seluruh potensi alam, sumber daya yang ada, termasuk kami, orang-orang Indonesia, Tuhan pakailah untuk menyatakan kuasa-Mu, memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga ikut dalam menciptakan kedamaian dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh negeri kami. Indonesia boleh cepat pulih dan bangkit sehingga kami boleh menjadi bangsa yang terkemuka di dunia ini. Pemerintahan yang ada, Tuhan, terus berkati. Nyatakan belas kasih-Mu, Tuhan, bagi seluruh bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong juga kami, tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-33. Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghancurkan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan,
tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saya sejak remaja kali ya pernah mendengar satu lagu yang populer pada waktu itu. Dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang nyentrik ya, namanya Gombloh. Lagunya juga ya Madu dan Racun. Jadi pembacaan kita pada hari ini mengibaratkan kata-kata kita itu bisa menjadi madu ya, yang menyehatkan ya, atau jadi racun yang mematikan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu 77 tahun yang lalu Indonesia itu merdeka. Bukan karena kecanggihan senjata untuk mengalahkan musuh, tapi lebih kepada orasi-orasi yang luar biasa. Yang kita kenal tentu ya, Presiden RI yang pertama, Bung Karno. Di sekolah saya sering dan senang baca buku-buku ya tentang Bung Karno. Ada Bung Tomo dan banyak ya. Jadi Bung Karno itu diistilahkan dengan singa podium. Ya, orasi-orasinya yang begitu membakar jiwa semangat orang muda rakyat Indonesia pada waktu itu dan menghasilkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, tahukah bahwa Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada waktu itu yang sempat menguasai Indonesia, itu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara ya, sekutu katakanlah ya, Amerika dan teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya waktu itu semua pemimpin negara sepakat tidak akan ada perang dunia kedua. Ya tentulah kita tahu dampaknya dari perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada niatan ya, para pemimpin waktu itu saling menyerang. Tapi serangan sekutu ya, yang membumi hanguskan ya, Nagasaki dan Hiroshima konon hanya karena satu kata dari Perdana Menteri Jepang pada waktu itu yang salah ditafsirkan, yang diterjemahkan seolah-olah menentang sekutu. Ya, padahal bukan itu maksudnya. Hanya satu kata. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Alkitab berkata bahwa kata-kata kita itu mempunyai kuasa. Kuasa untuk membangun, untuk membangkitkan, untuk memberikan spirit. Tapi juga kata-kata bisa begitu menghancurkan, ya, menyakiti. Oleh karena itulah, sekali lagi kitab Amsal mengingatkan kita bahwa lidah yang tidak bertulang ini itu bisa berdampak mendorong seseorang apakah dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat terpuji atau justru sebaliknya menyebabkan seseorang melakukan tindakan kebodohan.
Ya, banyak sekali kejadian-kejadian, ya, kerusuhan-kerusuhan yang hanya dipicu oleh kata atau kalimat yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Ya, termakan isu, itu istilahnya kita. Nah, maka sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus bijaklah dalam hal ini. Ya. Oleh sebab itu, maka penulis kitab Amsal pada hari ini, ya, berbicara kepada kita, ya, bagaimana Allah merindukan kita sebagai anak-anaknya, ya, untuk menjadikan mulutnya ini loh, ya, sebagai sarang madu, bukan madu, ya, sarang madu. Nah, di dalam ayat yang ke-24, ya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ya. Artinya melalui perkataan-perkataan kita, maka orang mendapatkan hal-hal yang manis, ya, bermanfaat, ya, menyehatkan. Jadi perkataan kita harus memberikan manfaat bagi sesama. Jangan sebaliknya menjadi racun yang mematikan atau bahkan memabukkan. Ya, Ibu saudara kan pernah tahu istilah, ya, mabuk. Ya, mabuk apa? Mabuk kena gombal, ya, kena apa ya? PHP. Ya. Nah, sehingga menyebabkan apa? Kehancuran sesama, kehancuran lingkungan, kehancuran kehidupan komunitas, sosial, masyarakat. Ya. Kita menjadi provokator. Nah, jadi intinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kata-kata kita bermanfaat? Ya memang pertama, ya, bahwa itu ada pada hati kita. Nah, maka firman berkata, biar kita menyimpan firman-Mu itu di hati, supaya ketika kita berbicara yang berasal dari hati, maka firman Allah lah yang beritakan sebagai firman yang hidup, yang tertulis bukan di loh batu tapi di dalam loh hati kita. Dan ini juga diingatkan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam Injil Matius 12, ya. Matius 12 ayat yang ke-34. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Ya, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, ya, sekali lagi bahwa hati kita harus kita isi dengan firman. Ya, firman Allah melalui perenungan pembacaan Alkitab, melalui saat teduh kita berdoa, memuji Tuhan, ya, sehingga hidup kita mengandung nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah
dan kebenaran-kebenaran ilahi, sehingga kita menjadi pribadi yang bijak dan berpengertian. Dan itu semua dimungkinkan ketika hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi sangat penting untuk menjadikan firman itu sebagai bahan dasar dalam hidup kita, membangun diri kita, membangun sesama kita. Jadi hati yang diwarnai, hati yang dipenuhi dengan firman itu akan menghasilkan madu yang sangat berkhasiat bagi sesama. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata hoax, kata-kata palsu, kata-kata bohong, sehingga yang tadinya kita pikir itu madu ternyata racun adanya. Nah, jadi itu kunci yang pertama. Kita harus berpaut dengan firman, dikuasai oleh firman. Nah, dihidupi oleh apa? Firman. Ya, firman itu menghidupi seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita harus sabar dalam pengertian, selalu menguasai diri. Ya, kadang-kadang dalam hidup ini saya pribadi ketika mendengarkan orang berkata-kata itu sangat menyakitkan. Ya. Nah, tapi daripada kita bereaksi, lebih baik kita menghindar. Ya. Nah, jadi kunci ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan penguasaan diri. Ya, jadi kita harus sabar menguasai diri, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan, ya, meracuni orang. Ya, itu sangat berbahaya. Ya. Dan ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang meracuni orang, ya, itu ada, ya, hukuman, kata Injil Matius tadi. Ya. Nah, tapi sebaliknya ketika ada orang yang mengeluarkan kata-kata beracun kepada kita, ya, kita harus sabar sekali lagi. Ya. Sabar mendengarkan, ya, menerima. Ya. Nah, sehingga kita bisa menguasai diri kita. Ya. Tidak dikuasai oleh kebencian dan sakit hati. Ya. Yang tentunya itu akan memberikan dorongan yang kuat kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tercela, tindakan-tindakan yang bodoh dalam ayat-ayat yang kita baca ini tadi. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya, di dalam dunia yang sedang dilanda badai medsos, baik kita berkomunikasi di media sosial maupun juga secara langsung, baiklah sekali lagi Alkitab berkata, ya, mari kita perlakukan diri kita, ya, seolah-olah kita sedang menyampaikan firman yang hidup. Ya, kata-kata kita itu harus menyegarkan orang, ya, membangkitkan semangat, bukan mematahkan semangat. Nah, karena itu kita harus belajar dari firman. Firman yang hidup ini luar biasa. Nah, dalam pergaulan kita, dalam relasi dengan sesama anggota keluarga, ya memang ada istilah sih, ya, silent is golden. Ya, lebih baik kita diam daripada kita harus mengeluarkan kata-kata yang mengandung cercaan, apalagi kutukan. Astaga, ya, gak boleh itu. Ya. Nah, mari kita belajar mengendalikan lidah kita. Puji Tuhan, syukur kepadamu ya Allah yang terus mengingatkan kami, sehingga kami dimanapun hadir boleh menjadi alat berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas setiap pemeliharaanmu dan pemakaianmu atas hidup kami. Kami berserah diri sepenuh kepadamu.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kau terus jamah jemaat-jemaat Tuhan, situasi dan keadaan negeri kami Tuhan. Kau tolong nyatakan belas kasih-Mu. Kau terus topang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kekuatan yang baru, yang sedang sakit Tuhan di dalam nama Yesus Kau jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Dan lebih dari semua itu Tuhan, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan pernah lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Merdeka!